Halo semuanya, selamat malam. Yang kami hormati Bapak Sigit, pengampu mata kuliah analisis Big Data, dan serta teman-teman yang sedang menonton video presentasi ini dari kelompok kami. Kami dari kelompok yang beranggotakan saya sendiri, Dava Faris Ramadan, beserta teman saya, Andika Bian Maya Saputra, dan Prima Nova Mahindra. Pada kesempatan kali ini kami akan mencoba mempresentasikan hasil final proyek kami yang berjudul Big Data Analytics, analisis prediksi customer churn pada e-commerce menggunakan Apache Spark. Sebelum kita masuk ke bagian teknis dan codingan, saya ingin membahas tentang sedikit latar belakang mengapa kelompok kami memilih topik ini. Di industri e-commerce saat ini persaingan sangat ketat. Berdasarkan riset bisnis, biaya untuk mencari pelanggan baru atau customer acquisition itu bisa 5-25 kali lipat lebih mahal dibanding mempertahankan yang sudah ada. Masalahnya banyak perusahaan yang telah menyadari kalau pelanggan sudah kabur atau istilah mengalami churn. Oleh karena itu, tujuan bisnis dari kelompok kami adalah memanfaatkan kemampuan komputasi big data untuk membangun model untuk machine learning. Model ini nantinya bertugas untuk memprediksi pelanggan mana saja yang memiliki potensi untuk churn. Kalau perusahaan tahu siapa saja yang mau kabur, mereka bisa memberikan promo khusus atau diskon untuk mencegah pelanggan tersebut pergi. Kemudian untuk mewujudkan hal tersebut kami menggunakan dataset publik yang kami ambil dari Kaggle dengan judul e-commerce customer churn analysis. Dataset ini menarik karena merekam jejak atau perilaku pelanggan secara rinci. Di dalamnya terdapat fitur-fitur seperti tenure, yaitu berapa lama mereka jadi member, dan city tier, yaitu kategori kota atau tempat tinggal. Yang ketiga yaitu ada warehouse to home atau jarak dari gudang ke rumah, dan yang terakhir yaitu satisfaction score, yaitu skor kepuasan pelanggan. Saat ini kami membuat data mentah dari ini pertama menggunakan PySpark. Kami mendapati total data berjumlah 5.630 baris. Masing-masing ini mempresentasikan satu pelanggan unik. Tentu saja data sebesar ini tidak bisa langsung dimasukkan ke dalam algoritma machine learning karena pasti ada kecacatan di dalamnya. Bagaimana proses kami menyaring dan menyiapkan data tersebut? Bagian ini akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Andika Bian Maya Saputra. Untuk Andika Bian Maya Saputra, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik. Oke, saya Andika Bianma Saputra. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang tadi sudah sedikit dijelaskan oleh Mas Dava. Nah, di sini saya akan bahas tahap yang krusial dalam pipeline Big Data, yaitu terkait data cleansing dan transformasi. Seperti yang sudah disebutkan, kami menggunakan PySpark. Kita perlu load data. Di sini terlihat sudah terload. Terdapat berbagai macam kolom. Oke, kita akan langsung ke intinya. Yang pertama, kita akan melihat jumlah data. Nah, di sini data awal itu sekitar 5.600. Yang kita lakukan adalah dengan menggunakan drop duplikat, di mana itu berfungsi untuk menghapus data yang duplikat. Kemudian ada dropna yang dimana itu berfungsi untuk menghilangkan nilai nol jika terdapat nilai nol di dalam kolom. Kemudian setelah dibersihkan, data menjadi sekitar hanya 3.700-an.
Oke, kita lanjut ke tahap berikutnya yaitu di tahap transformasi atau feature engineering. Nah, algoritma machine learning di Spark MLlib itu seperti kalkulator yang masif. Dia hanya mampu menerima input berupa angka yang dibungkus dalam format vektor. Karena itu, kami menggunakan modul vector assembler dari PySpark. Nah, tugas modul ini itu untuk mengumpulkan fitur penting seperti lama berlangganan, skor kepuasan, lalu hingga jumlah komplain menjadi satu kolom baru bernama features. Kolom feature inilah yang nantinya akan dimakan atau diolah oleh algoritma untuk mencari pola. Proses pelatihan model algoritma sendiri nantinya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Prima Nova Mahendra. Silahkan, Mas Prima. Baik, sebelumnya saya Prima. Di sini saya akan membahas inti dari proyek ini, yaitu pemodelan machine learning. Nah, sebelum mulai melatih mesin ini, kami melakukan sebuah proses penting yang disebut data splitting. Di sini kami membagi 3.774 data bersih tadi menjadi dua bagian, yaitu 80% sebagai data latih atau training data dan 20% sebagai data uji. Kemudian algoritma yang kami pilih untuk klasifikasi ini yaitu Random Forest Classifier. Sederhananya, algoritma ini bekerja dengan membangun banyak pohon keputusan, lalu mengambil suara terbanyak untuk menentukan hasil akhir. Di sini kami men-setting parameternya dengan menggunakan 50 pohon keputusan, 6 tris 50. Kemudian kami memilih algoritma ini karena performanya terkenal sangat stabil dan tahan terhadap data yang kompleks seperti data e-commerce. Dan untuk hasilnya, setelah diuji coba pada data testing dan dievaluasi menggunakan multi-class classification evaluator, model kami berhasil mendapatkan tingkat akurasi yang luar biasa, yaitu sebesar 89,97%, yang artinya dari 100 pelanggan, model kami mampu menebak dengan benar nasib nyaris 90 pelanggan. Nah, sebagai pelengkap, di sini kami juga merangkum hasil agregasi Spark ke dalam bentuk visualisasi bar chart. Di sini terlihat pada sumbu horizontal, angka 0 mewakili pelanggan yang bertahan dan angka 1 mewakili pelanggan yang churn. Kemudian bisa dilihat bahwa meskipun mayoritas pelanggan setia, tapi jumlah pelanggan yang churn atau batang warna hijau ada di angka 500-an. Dengan akurasi model kita yang nyaris 90%, perusahaan bisa langsung membidik 500-an orang ini untuk diberikan diskon atau survei kepuasan mereka sebelum mereka benar-benar pindah ke e-commerce kompetitor. Sebagai kesimpulan akhir, eksperimen kami membuktikan bahwa Apache Spark adalah tools yang sangat powerful untuk melakukan analitik berskala besar. Meskipun pipeline PySpark mulai dari cleansing, featuring engineering, hingga machine learning, kita bisa memberikan solusi nyata bernilai jutaan rupiah bagi perusahaan untuk menekan angka churn pelanggan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga penjelasan tentang big data ini bisa bermanfaat untuk kita semua.